Oke guys, jadi kali ini kembali lagi di channel kesayangan dan saya Fabian Pratama akan ngebahas sekali-sekali tentang hal biologi di sini. Materi biologi kelas 10 ya. SMA. Jadi kita kali ini akan ngebahas yang namanya bakteri. Benar saja, bakteri. Jadi apa itu bakteri? Kita akan mulai langsung dari awal ya. Apa itu bakteri? Jadi bakteri itu ya adalah mikroorganisme uniseluler prokariotik. Dan dia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ilmu yang mempelajari bakteri, yaitu disebut dengan bakteriologi. Nah, bakteri ini juga ada sejarahnya loh. Jadi dia itu ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada 1676. 2 tahun setelah ia membuat mikroskop dasar dan simpel pertama di dunia. Karakteristiknya ya, atau ciri-ciri ya, mikroorganisme ini dia itu memiliki diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Uniseluler atau yang artinya dia itu terdiri atas satu sel. Lalu dia juga bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti sel. Lalu hanya bisa diobservasi menggunakan mikroskop. Lalu dia bersifat juga kosmopolitan atau hidup di habitat yang luas. Selanjutnya dia juga hidup sendiri atau koloni gitu ya. Terus dia memiliki dinding sel yang terdiri atas peptidoglikan. Dapat membentuk endospora ketika kondisi lingkungannya tidak menguntungkan. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung kayak buat sejenis apa ya, kayak skill survive dia lah, biar dia mempertahankan hidup dia gitu. Bentuk-bentuk bakteri ada 6 ya secara umum. Pertama adalah kokus atau bulat ya. Jadi dia tuh bulat bentuknya, terus kalau 2 tuh jadi diplococcus, kalau banyak dia jadi streptococcus, lebih banyak lagi jadi staphylococcus. Jadi dia tuh memiliki banyak, tapi ya pada intinya semua jenis kayak diplococcus, streptococcus itu semua terdiri atas kokus-kokus yang banyak gitu ya, yang banyak lah intinya. Oke, selanjutnya basil atau batang. Jadi dia ini sama juga kayak kokus tadi. Kalau tunggal dia basil, kalau 2 biji dia adalah diplobasil, kalau banyak streptobasil gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah spirilia atau gelombang. Nah dia nggak punya kayak jumlah banyaknya, tapi ya dia cuma kayak gelombang, spirilia sorry ya, dia gelombang. Selanjutnya ada vibrio ya. Vibrio itu kayak susah dideskripsikan. Tapi nanti saya kasih gambarnya, oke? Ini gini contohnya gitu ya. Selanjutnya adalah spiroseta atau ulir. Jadi dia tuh kayak gelombang, tapi dia lebih banyak gelombangnya gitu. Kayak apa ya? Dia kayak zigzag mungkin bisa dibilang, tapi nggak tajam. Ya smooth gitu. Smoothie. Ya, lanjut selanjutnya yang terakhir ada kokobasil atau gabungan antara bulat dan batang. Itu kokus bulat gabungan dengan si batang atau basil yang menciptakan kokobasil ini. Selanjutnya adalah membahas tentang struktur umumnya. Jadi dia ini sebenarnya panjang, banyak sekali, dan di sini saya akan ngebahas satu-satu. Oke. Jadi yang pertama adalah dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Jadi ini tadi juga ada tadi ya di karakteristik dari bakteri itu sendiri tadi ya, yaitu memiliki peptidoglikan gitu kan. Jadi peptidoglikan itu adalah gabungan dari protein dan polisakarida yang menciptakan peptidoglikan yang biasanya ada di dinding sel gitu kan. Fungsinya itu sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Jadi pembentuk-bentuk kayak kokus, basil, kokobasil, vibrio dan lain sebagainya itu semua karena si dinding sel juga sebagai faktornya juga gitu kan. Nah, dinding sel ini memiliki 2 jenis ya, yaitu adalah bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Kalau positif itu diuji dengan kristal violet ya, dia akan berwarna ungu gitu kan. Sedangkan terus selanjutnya berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Jadi kalau dikasih pewarnaan gram atau kristal violet tadi, dia akan berwarna ungu gitu kan. Nah, contohnya ya salah satunya ialah kayak Vibrio cholerae, Bacillus subtilus dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada bakteri gram negatif. Dia ini agak berbeda juga dengan si positif tadi. Nah, mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidoglikan tipis, sedangkan yang bakteri gram positif tadi dia tebal ya. Kalau yang positif tadi dia peptidoglikannya tebal, sedangkan yang gram negatif dia peptidoglikannya lebih tipis gitu kan. Berwarna merah muda atau merah, pink ya, itu merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram atau kristal violet tadi gitu kan. Contohnya E. coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus dan lain sebagainya. Yang kedua ada membran plasma. Ini adalah atau juga selaput plasma bersifat selektif permeable. Apa sih itu? Jadi dia tuh permeable tuh selektif permeable itu artinya dapat dilalui atau dilewatin gitu ya oleh molekul atau zat-zat tertentu gitu kan. Jadi itu nggak asal silakan masuk langsung semua, nggak bisa. Dia harus ada selektif permeable tadi sebagai sifat utama membran plasma gitu kan. Selanjutnya ada fungsinya itu sebagai pembentukan mesosom, alat transfer elektron dan proton yang dibebaskan dari oksidasi makanan, dan juga alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel ini. Jadi terus dia juga tersusun dari fosfolipid dan protein. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada sitoplasma atau cairan koloid, yaitu mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromalofora. Jadi dia tuh banyak isinya. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia sel. Jadi sel itu butuh reaksi kimia juga gitu. Dan di mana tempatnya ialah di sitoplasma ini, gitu kan. Selanjutnya ada ribosom, yaitu butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma di cairan koloid tadi yang ada asam nukleat dan sebagainya. Ada si ribosom juga gitu. Nah, dia itu mengandung RNA di sini. Fungsinya apa? Sebagai tempat sintetis protein. Selanjutnya ada bahan inti. Ini yang paling penting nih dari sel bakteri. Bahan inti atau DNA merupakan pusat pengendalian aktivitas sel. Terbagi jadi dua, DNA kromosom yaitu nukleoid dan DNA non kromosom atau plasmid. Nukleoid ya atau DNA yang kromosom tadi itu materi genetiknya berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang menentukan sebagian besar dari sifat-sifat metabolisme bakteri. Jadi itu mengatur sebagian besarnya gitu. Sedangkan non kromosom atau plasmid itu tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang hanya menentukan sifat-sifat tertentu, yaitu sifat patogen, sifat fertilitas, dan sifat kekebalan terhadap suatu antibiotik. Selanjutnya ada flagella, yaitu alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Jadi itu kayak apa ya, ibarat kayak kakinya lah gitu. Ialah si flagella ini. Macam-macam flagella, ada 5 secara umum. Atrik atau tidak berflagella, monotrik hanya memiliki satu flagella di salah satu ujung sisinya, berarti misalnya di kanan ya berarti cuma satu, di kanan itulah flagellanya. Begitupun sebaliknya gitu. Yang ketiga adalah amfitrik. Amfitrik itu memiliki flagella di kedua ujung selnya. Jadi di kiri ada, di kanan ada gitu. Lophotric memiliki sekumpulan flagella di salah satu ujung selnya aja. Jadi dia tuh banyak flagellanya tapi di salah satu sisinya aja, entah di kiri atau di kanan gitu. Yang kelima ada peritrik atau terdapat flagella di seluruh permukaan selnya. Jadi di seluruhnya ada flagella atau kaki tadi. Selanjutnya, jadi itu adalah struktur umum yang apa ya? Ibaratnya di bakteri gram positif maupun negatif ada. Saja yang tambahan. Nah, ini yang tambahan ini yang bersifat apa ya? Nggak tentu juga, nggak di semua sel ada. Jadi itu kayak ya tambahan lah. Itu ada pili dan fimbriae, saluran untuk konjugasi. Jadi pilus adalah bentuk tunggal dari pili, yaitu struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif, jadi di positif dia nggak ada. Fungsi pili sebagai alat pelekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Jadi dia tuh kayak mirip-mirip kayak yang di virus tuh kayak apa ya? Selaput. Aduh kok selaput sih? Serabut ekor kalau nggak salah ya. Itu kayak untuk pelekatan gitu ya. Waktu melakukan konjugasi itu apa ya, reproduksi aseksual gitu. Enggak, reproduksi seksual ya, sorry. Terus fimbriae ya. Dia pili dan fimbriae. Fimbriae itu apa? Struktur sejenis pilus tapi dia lebih pendek gitu. Jadi pili itu yang lebih panjangnya, fimbriae lebih kecil, lebih pendek. Terus ada kapsul, yaitu lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Tersusun dari polisakarida dan air gitu. Fungsinya apa? Ada alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Banyak juga.
Klorosom yaitu struktur yang berada di bawah membran plasma, merupakan pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan pada proses fotosintesis. Jadi dia tuh cuman di bakteri yang membutuhkan fotosintesis saja gitu. Jadi yang nggak memerlukan berarti nggak ada ini si klorosom gitu. Selanjutnya ada vakuologas. Jadi ini juga berkaitan dengan klorosom. Yaitu hanya dimiliki bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya apa? Agar bakteri dapat mengapung di permukaan air biar memperoleh cahaya. Jadi kan bakteri itu kan di bawah ya, di air di bawah matahari gitu kan. Jadi biar dia dapat fotosintesis, dia harus dapat sinar matahari kan. Itu otomatis inilah fungsi si vakuologas. Jadi dia kan mengapung, membuat si bakteri itu mengapung di permukaan air dan akhirnya mendapatkan si fotosintesis. Selanjutnya adalah endospora, yaitu bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Hanya terbentuk jika kondisi tidak menguntungkan bagi bakteri. Jadi ya endospora ini kayak ya skill survive dari bakteri tadi adalah si endospora ini mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik dan ribosom. Jadi itu tuh butuh kayak hal-hal penting agar bisa menunjang kehidupan si bakteri ini gitu. Dinding dia tersusun dari protein sebagai tanda tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi dan zat kimia. Jika kondisi menentukan, endospora tumbuh dan menjadi sel bakteri baru. Jadi itu kayak 50-50 bisa keluar benar atau tetap bertahan sebagai sebagai alat jaga-jaga. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah klasifikasi atau pengelompokan bakteri. Jadi dia yang pertama itu adalah berdasarkan peptidoglycan pada dinding sel yang seperti saya sudah jelaskan tadi, yaitu terbagi jadi dua gitu kan, bakteri gram positif dan negatif. Kalau positif, peptidoglycannya lebih tebal, berwarna ungu saat diberi pewarnaan kristal violet. Sedangkan bakteri gram negatif, peptidoglycan lebih tipis, terletak di antara membran sel dan berwarna merah saat diberi warna kristal violet. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Jadi itu ada 3 dia terbaginya. Bakteri aerob yang butuh oksigen, bakteri anaerob yang tidak butuh oksigen, dan bakteri anaerob fakultatif atau hidup tanpa atau dengan oksigen. Berdasarkan habitatnya, ialah ada 2 ya secara umum. Archaebacteria, bakteri purba yang hidup di lingkungan ekstrim. Jadi dia tuh lingkungan ekstrim yang dimaksud di sini ialah termofilik dan halofilik. Termofilik itu adalah suhu tinggi, sedangkan halofilik adalah kadar garam atau salinitas yang tinggi. Selanjutnya ada di situ Archaebacteria, yaitu belum memiliki peptidoglycan. Jadi dia karena bakteri purba gitu kan, kayak dia belum ada peptidoglycan. Selanjutnya adalah Eubacteria, bakteri sejati yang telah memiliki peptidoglycan dan hidup di lingkungan yang normal gitu. Selanjutnya yang keempat adalah berdasarkan bentuk. Ya yang sudah saya jelaskan tadi, Coccus, Bacil, Spirilium, Spiroseta, Vibrio, Coccus Bacil dan lain-lain. Selanjutnya peranan bakteri. Ya peranan bakteri itu jelas cuma 2, ada yang positif, ada yang negatif. Positif yang menguntungkan, yang negatif yang merugikan. Positif itu contohnya yogurt, keju. Itu dari bakteri apa coba? Iya benar, dari bakteri Lactobacillus bulgaricus gitu kan. Terus dia bisa membuat antibiotik ya. Contohnya Streptomyces sp. Selanjutnya ada rekayasa genetik atau produksi insulia ya dari bakteri E. coli ya. Selanjutnya adalah bioremediasi Nitrosomonas dan Thiobacillus ya. Selanjutnya ada biopestisida ialah dari Bacillus thuringiensis dan lain sebagainya. Yang kedua yang negatif, ini ada banyak sekali ya hal-hal yang negatif dari bakteri ini. Contohnya TBL ya, TBL Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC ya, itu gara-gara tuberkulosis ini. Tipes dari Salmonella typhi itu ya akibat kayak makan telur mentah gitu, kuningnya masih mentah itu, ada beberapa kemungkinan ketika telurnya itu memang terkena Salmonella typhi ini, makanya kita juga akan otomatis terjangkit bila kita memakan telur yang masih belum masak itu ya, ada kemungkinan, ada chance-nya juga kalau si telur itu ada Salmonella typhi gitu, yang menyebabkan kita terkena benar tipes. Selanjutnya ada pneumonia, ya itu akibat Streptococcus pneumoniae.
Lanjut, ada infeksi saluran kemih atau ISK akibat apa? E. coli. Jadi E. coli ini juga apa ya? Apa ya, itu bisa positif bisa negatif. Kalau yang positif tadi ialah rekayasa genetik produksi insulia, sedangkan negatifnya ya ini infeksi saluran kemih gitu. Tetanus ya, itu akibat bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya ada penyakit meningitis akibat apa? Bakteri Neisseria meningitidis. Oke, jadi mungkin itu saja beberapa ilmu ya yang bisa saya bagikan tentang materi bakteri untuk kelas 10 SMA. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada kalian yang belum subscribe ya di subscribe, dan jangan lupa like dan sebagainya. Oke. Saya Fabian Pratama izin undur diri, terima kasih.